Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lorong Edukasiku. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang multimedia pada topik konsep tentang teks dan grafik dalam multimedia. Baik, sahabat Lorong Edukasiku, terutama mahasiswa kami di program studi pendidikan fisika, tetap semangat terus belajarnya ya, dan stay tune di channel YouTube ini. Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lorong Edukasiku. Berbagi untuk menginspirasimu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks dan grafik dalam multimedia. Jadi, teks dan grafik dalam multimedia merupakan bagian dari pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah multimedia. Jadi, teks dan grafik dalam multimedia. Oke, pada bagian tentang komponen multimedia itu ada teks, grafik, audio, video, dan animasi. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai teks dan grafik. Teks dalam multimedia. Teks merupakan media yang paling awal dan paling sederhana. Seperti yang bisa Anda lihat dalam slide ini. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan teks. Sistem multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide serta memberikan panduan kepada pengguna. Teks atau tulisan adalah dasar dari semua aplikasi multimedia yang akan dibuat. Penggunaan berbagai macam gaya, style, font, dan warna dari tulisan dapat dipakai untuk menonjolkan tema tertentu. Teks adalah salah satu media utama yang diperlukan dalam program multimedia sebagai menu utama. Sistem navigasi or navigation untuk tujuan penyampaian suatu isi materi program. Dalam pengembangan web, biasanya teks disimpan dalam format atau bahasa yang dipahami oleh sistem rangkaian yaitu HTML atau Anda kenal dengan istilah Hypertext Markup Language. Pemindahan informasi teks dalam berbagai bentuk dan format melalui internet adalah dengan menggunakan teknologi program dari Adobe Acrobat. Ini adalah definisi secara umum tentang apa itu teks dalam multimedia. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai elemen teks. Jadi, elemen teks terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah abjad atau huruf yang terdiri dari karakter alfabet A sampai Z, termasuk huruf kecil dan huruf besar tergantung pada bahasa yang digunakan. Huruf alfabet A sampai Z itu bisa Anda lihat pada papan keyboard laptop atau komputer Anda. Selanjutnya ada nomor atau angka yang terdiri dari 0 sampai angka 9. Elemen teks yang ketiga yaitu tentang huruf-huruf khusus seperti tanda baca, titik koma, titik koma, titik 2, petik 1, kemudian double petik. Kemudian tanda-tanda sign, plus, min, sama dengan, dan karakter atau huruf yang tidak bercetak. Selanjutnya komponen atau elemen teks yang keempat. Teks bisa diuraikan berdasarkan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, ascender, merupakan huruf-huruf yang mempunyai upstroke seperti huruf H, B, dan D. Kemudian ada huruf descender, merupakan huruf-huruf mempunyai downstroke yang terletak di bawah garis dasar seperti huruf P, Q, Y. Maksudnya di sini kalau ascender itu adalah ada seperti kaki di bagian atasnya. H, B, D ini kan ada seperti kelebihan garis di atasnya. Kalau descender ini ada kelebihan garis di bawahnya seperti P, Q, dan Y. Teks yang ketiga yaitu tentang leading, merupakan ruang antara font yang berada di atas font dan yang berada di bawah ruang di antara baris atau lebih Anda kenal dengan istilah line spacing. Yang keempat adalah tracking, merupakan jarak di antara huruf. Anda lihat di sini ini namanya tracking. Kemudian ada kerning, merupakan ruang di antara dua huruf
yang biasanya kelihatan seperti berdempetan antara dua huruf ini. Misalkan R sama U di sini namanya kening. Kemudian ada serif, merupakan bendera atau flag atau dekorasi pada ujung suatu huruf yang mempunyai struk. Misalnya T gitu, serif. Nanti ada contohnya ya, ada contoh serif, ada sans serif. Selanjutnya penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan penggunaan teks. Yang pertama, kelebihannya hanya membutuhkan media penyimpanan yang berukuran kecil. Biasanya teks itu dalam satuan kilobyte itu sudah masuk penyimpanan di dalam sebuah file yang isinya berupa teks. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi yang padat atau kondens. Ketiga, untuk materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang, di situ Anda bisa menggunakan formula. Yang keempat, menampilkan teks pada layar komputer relatif lebih sederhana dibandingkan untuk menampilkan elemen media lainnya. Yang kelima, digunakan sebagai media input maupun umpan balik atau feedback. Akan tetapi, kelemahan dari penggunaan teks yaitu kurang tepat untuk digunakan sebagai media memberikan motivasi. Maksudnya di sini mungkin karena siswa atau audiens di situ hanya melihat deretan angka-angka atau huruf yang jika tidak disertai dengan penjelasan maka bisa mengakibatkan kebosanan. Selanjutnya kelemahan yang kedua yaitu materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer mengakibatkan mata cepat lelah dan gangguan fisik lainnya. Oke, itu adalah kelebihan dan kelemahan penggunaan teks dalam multimedia. Selanjutnya ada struktur teks dan kompresi teks. Struktur teks itu dibagi menjadi dua, ada struktur linier dan yang kedua adalah struktur tidak linier. Struktur linier, apakah yang dimaksud dengan struktur linier? Yaitu mempunyai bagian awal dan akhir. Susunannya terdiri dari beberapa bab atau sections. Setiap bab ini mempunyai judul dan mungkin mempunyai subbab atau subsection. Susunan teks berstruktur ini dalam bentuk hierarki dan bisa digambarkan dalam struktur pohon, yaitu untuk struktur teks. Selanjutnya, struktur tidak linier, terdiri dari not yang merupakan bagian teks yang berukuran kecil dan yang akan dihubungkan dengan bagian teks yang lain menggunakan tautan atau link yang disebut dengan hypertext. Memungkinkan pengguna melaksanakan operasi mencari dan mencapai suatu dokumen dengan lebih cepat. Maksudnya di sini, kalau struktur linier itu secara runtut terungkap dalam beberapa paragraf runtut gitu ya. Kalau struktur tidak linier, biasanya ada kata tertentu, kemudian di situ bisa Anda blok, dan kata itu tadi bisa dilingkan dengan teks yang lain lagi. Itu dikatakan dengan struktur tidak linier. Biasanya Anda terapkan pada penggunaan PowerPoint, misalkan Anda ingin merujuk dari suatu kata tertentu akan merujuk ke slide keberapa. Nah, itu adalah contoh dari struktur tidak linier dan teks yang digunakan itu diistilahkan dengan hypertext. Oke, itu untuk struktur teks. Selanjutnya ada kompresi teks. Jadi, kalau Anda mengembangkan tentang sebuah teks, ada cara kompresi teks menggunakan Huffman coding dan Lempel-Zil coding, di mana kategori kompresi data itu dibedakan menjadi dua, ada lossless dan lossy. Lossless yaitu cara kompresi yang akan mengekalkan informasi awal. Materi data tidak akan diubah atau dibuang dalam proses kompresi, jadi tetap ada dalam proses kompresinya. Contoh media menggunakan cara ini adalah teks. Kemudian ada lossy, yaitu cara kompresi dengan membuang sedikit informasi dari informasi awal. Kompresi jenis ini dilakukan pada informasi yang punya banyak persamaan. Contoh media yang menggunakan cara ini adalah gambar dan video, di mana piksel-piksel atau bingkai-bingkai yang mempunyai persamaan akan dibuang. Contoh lain cara kompresi ini adalah JPEG dan MPEG. JPEG itu adalah Joint Photographic Expert Group dan MPEG Motion Picture Expert Group. Oke. Selanjutnya tentang bentuk teks dan ukuran teks. Bentuk teks ini sangat penting Anda pahami karena bentuk teks dan ukuran teks itu akan, kalau bentuk teks dan ukuran teksnya itu tepat, akan mempermudah audiens dalam memahami pesan yang Anda sampaikan, terutama ketika misalkan Anda ingin membuat sebuah modul digital.
Yang pertama tentang bentuk teks, ada beberapa istilah yang perlu Anda kenal, yaitu tentang typeface. Apa itu typeface? Kumpulan abjad atau alfabet, nomor, huruf, atau karakter grafik, karakter yang biasanya terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada font. Ya, ini saya rasa Anda sudah tahu semuanya. Ada bold, italic, underline, straight through, dan change case. Bisa Anda lihat di layar Anda di Microsoft Word. Ada juga kategori jenis font, ada serif, sans serif, dan dekoratif. Apa contoh dari huruf yang menggunakan serif? Biasanya Anda gunakan seperti Times New Roman, New Century, Schoolbook, Courier, Bookman, and Platinum. Kalau sans serif seperti Arial, Helvetica, Avantgarde, dan Optima. Contoh dari font yang dekoratif itu contohnya adalah monotype cursiva. Jadi biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa sastra, puisi, prosa, seperti itu ya jenis fontnya. Selanjutnya font dalam grafik ada rasterization dan yang kedua ada anti-aliasing. Rasterization itu apa? Jadi sistem bergrafik yang mampu menggunakan font untuk suatu proses. Dan anti-aliasing yaitu teknik yang digunakan untuk menggabungkan font dengan latar belakang melalui pemindahan dari font ke warna latar belakang. Jadi penyesuaian antara font dengan latar belakang. Selanjutnya ukuran teks. Ukuran suatu teks diukur dalam bentuk poin. 1 poin sama dengan 0,0138 inci atau 1/72 inci. Pemilihan ukuran teks bergantung kepada sasaran atau tujuan penyajian. Judul utama dikatakan dengan heading. Ini Anda perlu perhatikan ya, kalau Anda ingin membuat modul dengan teks. Judul utama atau heading itu ukurannya 14 sampai 48 poin. Jadi memang besar ya. Kemudian ada subjudul atau subheading, ukurannya separuh dari ukuran judul. Ya, bisa Anda separuhnya ya, 48, begitu berarti 24 juga. Isi materi ukurannya 10 sampai 12 poin. Efek penulisan teks bisa Anda gunakan straight through. Ini contohnya kalau Anda pernah mengisi sebuah kuesioner. Kalau ada bagian yang tidak perlu diisi, biasanya Anda coret satu gitu ya. Dicoret, hurufnya dicoret, itu namanya strike through. Kalau coretan pada huruf itu ada 2, maka disebut dengan double strike through. Kemudian ada superscript. Ya, superscript biasanya kayak seperti Anda menulis 8 kuadrat. Nah, 2-nya yang di atas itu namanya superscript. Kemudian ada subscript. Misalkan Anda mau menulis simbol untuk atom. Jadi atom itu biasanya ada nomor atom, di mana nomor atomnya ada di posisi bawah ya. Misalkan Anda tahu ada atom hidrogen, nah, angka 1 di bawah menunjukkan nomor atom, nah satunya itu disebut dengan subscript. Kemudian ada shadow, bayang-bayang, outline, ada emboss, dan engrave. Oke, saya rasa mudah untuk bisa Anda pahami ya tentang bentuk teks dan ukuran teks. Selanjutnya, teks dalam aplikasi multimedia. Jadi, penggunaan teks itu harus ringkas dan padat. Kemudian, gunakan typeface dan font yang sesuai. Pastikan teks bisa dibaca dengan mudah. Kemudian yang keempat, pemilihan gaya tulisan dan warna teks itu harus sesuai. Jadi, background dan warna teks itu harus kontras agar apa yang Anda tuliskan itu bisa terbaca. Tidak mungkin atau Anda menggunakan background putih, kemudian tulisannya putih atau yang terang, maka tulisan Anda kemungkinan besar tidak akan bisa terbaca oleh audiens. Itu ya yang dimaksud dengan bagaimana pemilihan gaya tulisan dan juga warna teks yang kontras dengan background. Yang kelima yaitu pemilihan font dan konsep secara konsisten. Artinya kalau misalkan Anda menggunakan 2 jenis font, ya sudah 2 jenis font. Tidak semua jenis font Anda gunakan dalam satu modul atau teks tertentu. Oke. Seperti itu ya tentang teks dalam aplikasi multimedia. Selanjutnya, grafik dalam multimedia. Jadi istilah grafik berasal dari kata grafikos Yunani yang artinya melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Grafik terdiri dari gambar diam dan gambar bergerak.
Selanjutnya, fungsi grafik digunakan untuk menerangkan suatu konsep yang tidak dapat atau sulit diterangkan oleh teks. Jadi memang kelemahan teks itu tidak bisa menjelaskan beberapa hal yang menunjukkan sebuah proses. Terkadang sebuah proses itu bisa kita mudah untuk memahaminya ketika kita menggunakan sebuah grafik. Terutama misalkan grafik yang menghubungkan antara hubungan dua variabel atau lebih. Oke. Selanjutnya ini menurut ahli definisi dari grafik atau gunaan grafik. Menurut Newby et al. 2006, grafik sering digunakan dalam suatu multimedia interaktif karena grafik merupakan salah satu media visual yang dapat menjadikan suatu proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, grafik merupakan salah satu pesan non-verbal yang menarik. Nah, jadi kalau misalkan Anda buat grafik tertentu, itu biasanya sudah tersedia di Microsoft Word warna untuk grafik-grafik tertentu. Selanjutnya, kegunaan grafik dalam multimedia. Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Yang kedua, sebagai ilustrasi dan meringkas data-data numerik. Nah, terkadang ini untuk memfasilitasi seseorang yang agak pusing kalau melihat data-data numerik yang terlalu panjang, dan mereka biasanya lebih suka visualisasi atau ilustrasi menggunakan grafik sehingga mudah dipahami. Yang ketiga adalah warna, background, dan icon untuk menyediakan keseragaman dan keberlanjutan dalam aplikasi. Yang keempat, integrasi dari teks, foto, dan grafik untuk mengekspresikan konsep atau informasi. Yang kelima, menunjukkan image. Yang keenam, simulasi dari lingkungan yang ada, itu bisa menggunakan grafik, menjelaskan proses seperti yang tadi sudah saya singgung. Contoh misalkan proses terjadinya hujan asam atau berupa siklus kan di situ ya. Nah, itu bisa Anda gunakan sebuah grafik. Menjelaskan struktur organisasi. Nah, saya rasa itu. Kemudian ilustrasi dari lokasi tertentu. Kemudian ada 4 jenis grafik yang dapat digunakan dalam membuat multimedia interaktif, yaitu yang pertama ada bitmap, kedua clip art, ketiga gambar digital, dan yang keempat adalah hypergambar. Bitmap. Membuat bitmap dengan berbagai grafik editor seperti program Paint atau program tambahan seperti Adobe Photoshop atau CorelDRAW. Ya, nanti bisa ada. Nah, Anda cari ya bagaimana membuat bitmap. Selanjutnya clip art. Clip art, saya rasa Anda sudah mengenalnya dari dulu tentang clip art, di mana itu berisi tentang foto, icon, animasi, background, style, button, dan bulat. Nah, di mana di situ sudah tersedia di dalam komputer Anda masing-masing. Contohnya juga seperti image alam atau keilmuan tertentu. Koreksi hyperlink berisi izin ke situs web library clip art. Nah, Anda juga, kalau di laptop Anda mungkin clip artnya terbatas, tapi juga bisa Anda mendownload dari web library clip art. Selanjutnya ada gambar digital. Parameter dalam pemilihan gambar digital adalah bit atau color resolution, device or output resolution, screen resolution, dan image resolution. Hal ini berkaitan dengan resolusi atau pixel dari sebuah gambar atau grafik tertentu. Semakin besar resolusinya, maka gambar itu akan semakin jelas dilihat oleh audiens. Selanjutnya, pada gambar terdapat bagian yang biasa digunakan untuk memicu sebuah multimedia event, maka gambar demikian itu disebut hyperpicture. Jadi hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan, ada istilahnya hypertext, di mana hypertext itu merupakan struktur teks yang tidak linear. Ketika kita mengklik suatu teks, maka teks itu akan terhubung dengan teks yang lain. Begitu juga untuk hyperpicture itu akan berhubungan juga ketika Anda menggunakan satu gambar tertentu diklik, kemudian gambar itu akan terlink dengan hyper atau terhubung dengan gambar yang lain, maka disebut dengan hyperpicture. Selanjutnya grafik. Grafik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, grafik design atau sebenarnya desain grafik. Proses kreativitas yang menggunakan lukisan dan teknologi untuk menyampaikan ide-ide. Yang kedua, grafik ilustrasi.
berisi tentang atau Anda bisa mulainya dengan menentukan tema dan judul yang sesuai untuk grafik yang dibuat. Lakukan kajian dan perhatikan tema dan judul. Menentukan kesesuaian ilustrasi dengan tema. Jika perlu, pilih typeface yang sesuai dan tentukan warna yang sesuai. Jadi grafik ilustrasi ini, misalkan Anda ingin membahas tentang modul tentang gelombang, maka bisa Anda beri grafik ilustrasi tentang gelombang transversal atau gelombang longitudinal, atau membuat grafik hubungan antar dua variabel itu sebagai grafik ilustrasinya. Yang ketiga ada grafik pengiklanan, mungkin ini jarang digunakan tapi digunakan di dunia industri, produksi barang tertentu yang tujuannya untuk menarik peminat suatu produk. Nah, ini adalah jenis dari format gambar dalam sistem komputer. Coba Anda lihat di sini ada BMP, nanti ekstensinya dalam tanda .bmp. Ya. BMP adalah Bitmap Graphics, format yang biasa digunakan dalam DOS atau Windows. Kemudian ada CDR.CDR, itu adalah format gambar yang dihasilkan oleh CorelDRAW. Jadi, kalau Anda menghasilkan atau membuat gambar menggunakan CorelDRAW, maka format yang tersimpan dalam .cdr. Itu seterusnya kalau Anda menggunakan AutoCAD, format simbolnya, format filenya itu akan tersimpan dalam .dxf. Kemudian juga ada ketika Anda menggunakan Encapsulate PostScript, format yang dapat digunakan untuk teks dan gambar, maka simbolnya .eps. Begitu juga terusnya ada GIF, JPG, JPEG itu ya yang sering digunakan, JPEG. Seterusnya ada juga format PNG, Portable Network Graphics, dirancang oleh World Wide Web Consortium untuk menggantikan GIF dan JPEG. Formatnya didesain supaya tidak tergantung pada mesin sehingga dapat ditangani oleh sembarang jenis komputer. Ini bentuk-bentuknya ya. Terakhir ada WPG, yaitu format gambar yang dihasilkan oleh Draw Perfect. Jadi memang banyak sekali software di dalam sebuah sistem komputer yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar. Ini menit-menit 2012. Selanjutnya, grafik dalam multimedia. Kategori desain grafis. Memang grafis itu banyak digunakan oleh para pekerja, atau dalam artian di sini adalah orang yang berkecimpung di dunia desain grafis. Bisa dimanfaatkan untuk yang pertama adalah printing, percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua, web design, yaitu desain untuk halaman web. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, film. Nah, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang keempat adalah identifikasi logo dan juga environmental graphic design, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Begitu juga ada namanya desain produk, pemaketan, dan jenisnya. Itu adalah kategori dari desain grafis. Mungkin bagi Anda yang berada dalam bidang pendidikan bisa menggunakan jenis yang printing untuk mendesain buku, atau juga kalau Anda melakukan penelitian berbasis web bisa menggunakan web design, yaitu desain untuk halaman web. Jadi bagaimana Anda mendesain halaman web Anda atau buku Anda itu menjadi menarik dan tidak melepaskan dari unsur yang utama atau bisa disebut dengan konten yang ingin Anda sampaikan tentang materi tertentu. Selanjutnya, gambar dalam multimedia. Gambar termasuk pada gambar tetap tadi atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, ada flat opaque picture dan yang kedua adalah transparent picture. Flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang. Nah, seperti apa? Gambar biasa, misalkan ada gambar di kertas, kemudian ada foto, bisa juga ada foto, kemudian ada lukisan yang tercetak. Kalau gambar yang transparent picture atau gambar tembus pandang seperti film slides, film strip, dan transparansi. Sebagai contoh, ini dulu ketika Anda menggambarnya dalam overhead proyektor.
Dalam pembelajaran sebelum marak penggunaan LCD atau viewer, di sekolah atau perguruan tinggi biasanya menggunakan overhead proyektor, di mana di situ ada kertas transparan, kemudian Anda bisa menggambari kertas transparan itu, selanjutnya dari gambar itu disorot ke layar agar nampak menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya. Ada dua cara untuk menentukan apa yang diperhatikan peserta didik dari pesan-pesan visual yang dilihat, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dipelajari peserta didik dari materi gambar. Yang kedua, tentukan pola gerakan pengamatan waktu peserta didik mengamati materi gambar yang serupa. Itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan secara visual ketika Anda menggunakan gambar dalam multimedia. Ada dua kegiatan yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu 5 kriteria memilih gambar untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, harus memuat tujuan pembelajaran. Jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian kualitas artistik. Nah, jadi gambar yang ditampilkan itu juga harus sesuai dengan tujuan tadi, mempunyai nilai seni. Kalau misalkan Anda ingin menggambarkan sebuah balok atau benda yang ditarik dengan gaya tertentu, harapannya Anda tidak hanya sekedar menggambar kotak biasa begitu ya, tapi harapannya bisa kotaknya itu nampak seperti 3 dimensi. Itu maka akan ada nilai artistiknya. Selanjutnya, kejelasan dan ukuran yang cukup. Kemudian validitas serta memiliki hal yang menarik untuk dilihat dari gambar tersebut. Yang keempat tentang kelebihan penggunaan gambar. Praktis, ya jelas penggunaan gambar praktis, harganya tetap dan dapat menerjemahkan gambaran yang abstrak menjadi lebih realistis. Yang kelima, kekurangan penggunaan gambar. Gambar berdimensi 2, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Oke, saya rasa cukup. Itu penjelasan mengenai teks dan grafik dalam multimedia. Itu mengenai konsep-konsep teks dan grafik dalam multimedia. Selamat belajar. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oke, stay tune terus di channel YouTube Lorong Edukasiku. Kita di pertemuan selanjutnya bisa belajar tentang audio, video, dan animasi dalam aplikasi multimedia.